Ya, dialog kembali kami lanjutkan masih dengan Pak Panggabean. Pak Panggabean, ini kan sebetulnya yang dipermasalahkan harganya terlalu tinggi katanya begitu ya. Nah, ada yang menyebut bahwa sebetulnya ongkos produksi hanya 7 sampai 8 juta, kemudian dijual bisa sampai 14, 15 atau bahkan sampai 17 juta. Sebetulnya kalau dari peraturan KPPU sendiri, apakah ada peraturan yang menyatakan maksimal ambil untung buat produsen itu berapa begitu Pak? Apakah ada seperti itu? Kalau dari peraturan di kita sih nggak ada yang mengatakan mengatakan bahwa berapa sih keuntungan margin yang bisa Maksimal diperoleh, begitu. maksimal diperoleh. Tapi yang pasti kan ini ada di kita itu ada profit yang normal gitu ya, istilahnya yang wajar di industri ini berapa gitu. Tapi pada saat itu nanti dilihat melewati nggak wajar, nanti dilihatkan di proses persidangan lah. Tapi intinya yang saya lihat di sini investigator yakin benar pada saat dilihat terjadi penurunan volume penjualan, tapi keuntungan meningkat. Ini kan berarti kan ada yang seperti tadi, berarti bisa diduga ini karena terjadi kenaikan harga tadi. Volume diturunin tapi harga naik, akhirnya keuntungan tetap tinggi. Apakah kemudian di LDP itu juga dipertimbangkan begini, misalnya kalau menurut dua produsen ini menyebutkan bahwa kenapa harganya bisa mahal, karena depresiasi rupiah dan kemudian harga suku cadang itu, supplier itu menetapkan sangat tinggi begitu. Jadi kemudian mereka untuk menekan harga produksi cukup sulit sehingga harus dinaikkan harganya begitu. Apakah juga dihitung sisi itunya? Kalau dari kita lihat kan seandainya kalau memang harga itu juga naik, spare part segala macam itu naik kan tetap intinya kan berpulang ke margin keuntungan di bawah, Pak. Seharusnya kalau contohnya harga penjualan ini naiknya wajar, harga pokoknya mendekati ini, akhirnya kan keuntungan juga marginnya kan lebih sedikit. Tapi pada saat dilihat ini kok volume penjualannya menurun, kuantiti dari 213, tapi keuntungan secara rupiah meningkat gitu loh. Berarti ini kan ada harga yang lebih tinggi lah, contohnya kenaikan antara biaya produksi dengan nilai penjualannya. Ada indikasi nggak Pak kalau misalnya memang betul terbukti mereka melakukan persenggokolan ini begitu ya, penetapan harga untuk skutik tertentu begitu, ini dilakukan untuk menghambat masuknya pemain baru mungkin. Apakah ada indikasi seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat harga tinggi ya, kalau harga tinggi sebenarnya kan kalau ada spare margin yang begitu besar, mungkin ini sebenarnya lebih membuka orang untuk masuk. Kalau yang menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Lebih murah, ini sebenarnya membuka kesempatan juga untuk masuk gitu. Nah yang menarik kan sebetulnya yang disorot adalah dua produsen ini ya, Honda dan Yamaha, karena mereka memang pangsa pasarnya sampai 97%. Apakah mungkin kemudian produsen dengan pangsa pasar yang lebih kecil, let's say Suzuki atau yang lain sebagainya juga bisa melakukan hal seperti ini, praktik seperti ini? Ya kita kira ya itu ya sulit lah, karena memang sangat kecil, tidak bisa mempengaruhi pasar. Yang bisa mempengaruhi pasar yang besar, malah yang kita khawatirkan ada contohnya istilahnya price leader gitu ya. Pada saat ada satu pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar, akhirnya yang lain ikut aja. Kan kita begitu tinggi dia ngapain juga kita bisa ngikut gitu, karena dia price leader di pasar, menguasai pangsa pasar. Yang kecil-kecil itu bisa aja tanpa ikut kesepakatan juga gitu. Karena yang lain. Tapi kalau untuk bagaimana dia contohnya untuk melakukan kartelnya nggak berpengaruh lah Pak. Kalau cuma contohnya bagaimana yang menguasai 5% bisa mempengaruhi pasar, itu sulit kita ininya gitu. Kalau begitu nanti kalau misalnya memang terbukti melanggar misalnya dua perusahaan ini, selain tadi ada denda 25 miliar rupiah, apakah ada hukuman lain yang bisa diterapkan kepada mereka atau cukup denda saja? Itu tergantung kepada majelis, tapi di undang-undang itu kita memang diberikan diberikan juga ada di situ sanksi pidana pokok, termasuk merekomendasikan mencabut izin perusahaan gitu ya kepada pihak yang berwenang untuk mencabut gitu ya, di luar dari sanksi administrasi tersebut gitu. Tapi itu nanti berpulang kepada majelisnya lah, majelis komisi yang. Nah terakhir nih Pak, ini mungkin juga kalau misalnya nanti kan bisa terbukti bisa tidak. Kalau misalnya tidak terbukti bahwa mereka berdua itu misalnya produsen Yamaha dan Honda tidak melakukan persenggokolan gitu, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh KPPU? Ya kalau tidak terbukti berarti kan putusannya ya tidak bersalah gitu Pak. Itu saja ya. Itu saja tidak bersalah gitu. Berarti tuduhan yang disampaikan oleh investigator ada buktinya kan, makanya diberikan kesempatan kepada terlapor maupun investigator untuk menyampaikan alat-alat buktinya gitu. Artinya nanti KPPU tidak akan berusaha untuk mencari bukti-bukti baru, mungkin tidak akan. Kalau itu ya tetap, kalau proses pengawasan itu kita itu kan ya tetap itu akan, kalau ada dugaan pelanggaran ya tetap kita akan membuka, tapi periodenya kan bisa jadi bukan dari tahun ini lagi, sudah ini ke depan Pak gitu, dari setelah proses putusan itu terjadi gitu. Pak Panggabean, kalau begitu kita akan nantikan seperti apa kelanjutan sidangnya nanti yang masih akan terus berlanjut ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Panggabean telah bersama kami di Money Report.